Yo guys, gimana guys kali ini? Kalian udah bikin ketupat apa buras belum guys? Oh iya, sorry guys kalau aku so asik ya. Maaf guys, aku kelihatan so asik aja. Ayo guys, jangan lupa like dan subrek ya guys ya. Kalau kalian tambah like dan subrek, aku tambah semangat buat bikin akun TikTok. Soalnya entah kenapa aku nggak punya akun TikTok cuy, cuman YouTube aku nggak bisa download TikTok aku. Awalnya aku itu bisa download TikTok, tapi sayangnya dan bodohnya aku malah aku uninstall karena nggak bisa download video lagi. Kayak aneh banget gitu, padahal di TikTok berguna ya. Oh iya guys, Robloxnya juga itu udah aku kasih temanku, udah aku kasih balik. Soalnya aku ambil. Oh ada musuh. Soalnya aku ambil itu akun Robloxnya guys. Tapi setelah hampir ketahuan ya sudah guys, kebalikin aja. Bahkan udah ketahuan guys sekarang. Ada musuh, kira-kira kalau ditabrak boleh gak? Ya nggak kena. Wajah kita. Aduh guys, gampang banget. Mundur dulu. Ada musuh. Artinya ada musuh. Pantas kayak karena ini ternyata masih kici, jadi musuhnya masih lemah-lemah ya guys ya. Jadi apa? Jadi apa? Prok. Jadi pejak. Kita tabrak ya yang menghalangi jalan atau ditembak langsung. Weh, sama 187 sama. Wih. Yuhu. Nah, ini laut kah guys atau aspal? Ini laut atau aspal guys? Kalian tim mana? Laut apa aspal? Kalau aku aspal. Nah, ini entah. Ini kalian. Lah, mobilku. Nah, mundur aja dulu guys. Lah, enggak ada kok ada mobil kak situ. Oh. Kalau ada mobil, enggak sadar aku juga ada motor. Oh iya, ada motor. Nah ini kok mirip Paravel GPP ya guys ya. Mungkin hanya perasaanku saja. Aku enggak, entah kenapa aku gak pernah main FF. Bingung cuy. Jadi gabut gak pernah main FF. Tapi karena aku udah bentar lagi mau kasih orang-orang terpilih yaitu temanku ya. Jadi aku nggak kasih ke kalian, soalnya nanti kalian ejekin guys. Aku takut ejekin, kayak apalah aku nyabot lah, nggak ada satu lah. Karena aku itu mainnya 2024 cuy, mana 2024 pas event Desember pula, pas Winterlands. Jadi jangan nyalahin aku kalau bot. Oh iya, itu bakal aku kasih ke temanku juga cuy. Wih, mobilku kebalik deh gara-gara dia nih. Bismillah. Nah, tidak. Naik kendaraan. Ya bisa. Oi, berhasil, mantap. Ya, bagus. Ya. Wih, sawit.
Weapon here. Healing beacon. Iya, healing for everyone. Dia cuman gini doang. Apalah. Gina. Cuma percuma. Misalnya aku kesana. Woi, 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 woi. Oh, ada yang mobil ya? Mana tadi? Woi, di mana? Woi, woi, woi. Mobilnya kabur, kita hancurin ya. Lah, baru sadar. Ini pakai ini pakai ama apa sih? Weapon here. Ini pakai ama apa? Ama apa tadi tuh? Iya, ini pakai air yang sama Scargo ini ternyata. Enggak ada lah. Woi, nggak sadar aku loh bisa inviter. Aku mendatangkan kekacauan. Enak juga ya. Lanjut. Alhamdulillah guys, Tofika. Tofia selesai. Hah? Jerawan. Oh iya guys, sekarang kayaknya gak ada yang nonton video aku deh. Yang kayak mau aku tunjukin nggak? Yang video kayak mana? Bentar. Video aku loh yang ini mana? Nah yang mana? Yang ini atau yang ini? Atau yang ini? Ini atau ini? Bentar, kita lihat dulu. Lihat dulu. Oh iya, sekarat itu loh aku. Kita lihat komentar. Udah ada komentar. Tapi kayaknya udah wah. Soalnya guys kita walaupun cuma nonton, tapi gak apa-apa gak ada yang komen. Gak apa-apa juga gak ada yang like. Yang penting ada yang nonton. Walaupun gak ada yang subscribe sih. Ya, gak ada yang subscribe. Cuma 3, itu pun orang-orang terkenal, itu pun orang-orang terdekatku. Nah, nonton apa ya guys? Oh iya, aku ingat nonton anime ya guys ya. Ingat nonton anime guys. Cuy. Ya, nonton yang mana ya? Kita lihat animenya. Nonton yang mana ya guys ya? Jika aku bingung cuy. Ini udah. Ini juga sudah. Masih bingung. Nah, ini aja kali ya. Ini kecil. Ini tuh nyeritain mas-mas maniak sihir yang reinkarnasi jadi pangeran kerajaan. Dan bisa dibilang anak ini terlalu OP coy. Emang se-OP apa sih bang? Nah, mending kalian tonton aja deh. Tapi sebelum lanjut, kayak biasa kalian bisa like, komen, dan subscribe channel ini biar anime bisa reinkarnasi. Bang, mana tuh bang? Aku nggak lihat bang. Jangan lupa kalian check out, link ada di video ya. Sorry guys ya, bentar dulu cuy. Bentar dulu. Aku cari. Seperti ini kita bakal dilihatin sama seorang pemuda yang lagi dibully bangsawan karena dia ini rakyat jelata. Dimana rakyat jelata itu nggak mungkin bisa punya kekuatan sihir yang besar. Akhirnya pemuda ini dikasih lihat sama si bangsawan. Nih sihir bangsawan tuh kayak gini dan nunjukinnya dengan cara dibakar anjing. Tapi anehnya karena sih jadi bayi. Tapi
Oh, maaf guys, kepencet ulti. Gokil, bayi apaan ini anjir? Kita persingkat ke beberapa tahun setelahnya. Kenalin, bocah reinkarnasi ini namanya Lloyd. Dia tuh pangeran ketujuh dari kerajaan Salum. Dan karena dia ini anak paling terakhir, Lloyd nggak perlu ikut rebutan tahta. Cuma Lloyd sendiri. Guys, kita lagi nonton anime ini ya. Setengah malah nge-skip. Baca buku sihir terus, dan kejadian ini tuh yang... Bom meledak. Nah, orang-orang terdekat kerajaan mikir, jangan-jangan Lloyd itu reinkarnasi dari William Bond, penyihir legendaris dari kerajaan ini. Cuma buat Lloyd sendiri bodoh amat lah dia reinkarnasi dari siapa. Yang penting prinsip dia masih sama kayak kehidupan sebelumnya, yaitu belajar sihir. Dan kebetulan, karena reinkarnasi jadi pangeran, dia punya akses bebas buat baca buku sihir di perpustakaan kerajaan. Tapi, Dek Lloyd, waduh, takut, tiba-tiba Lloyd latihan pedang coy. Dan cewek yang ngelatih ini namanya Silva. Selain ngelatih pedang, dia ini orang yang bertanggung jawab buat ngawasin Lloyd. Terus Lloyd ini bisa dibilang agak curang ya, karena di latihan ini dia pakai ilmu cermin. Jadi Silva itu kayak ngelawan dirinya sendiri. Cuma ini masih nggak cukup buat ngelawan Silva, karena ukuran tubuh mereka juga beda kan. Akhirnya Lloyd pakai cara lain nih. Jadi berotot, panjangin pedang dan terbang. Walaupun berbagai cara udah dicoba, pada akhirnya Lloyd tetap aja nggak bisa ngalahin Silva. Silva bahkan tahu coy, kalau Lloyd rada curang di latihan ini, biar bisa ngalahin Silva. Gemes banget nih bocil. Mau mandi bareng sama tante? Loh, saya juga mau kalau gitu. Lepasin woi. Terus waktu mandi bareng sama pelayan lainnya, mereka ini sempat ngebahas soal iblis yang disegel di perpustakaan bawah tanah. Mereka kayak nakut-nakutin Lloyd gitu coy, biar ntar malam anak ini mau diajak bobo bareng. Akhirnya malah rebutan para jebol anjing. Setelah masuk, anak ini jelas seneng banget lah, karena banyak buku dan ilmu sihir tersembunyi di perpustakaan ini. Cuma tiba-tiba muncul nih iblis yang pakai sihir ngilang. Lloyd nyusup ke perpustakaan bawah tanah. Terus dia sempat ngedengar para penjaga bilang kalau perpustakaan ini tuh susah dijebol. Soalnya di sana ada sihir segel super kuat yang jebol anjing. Setelah masuk, anak ini jelas seneng banget lah, karena banyak buku dan ilmu sihir tersembunyi di perpustakaan ini. Cuma tiba-tiba muncul nih iblis yang diomongin para pelayan tadi. Dia namanya Grimoire dan dia disegel di sebuah buku. Ngeliat Lloyd berhasil buka segel perpustakaan, iblis ini nantangin, coba buka segel buku ini, bisa nggak? Kalau berhasil, Lloyd bakal dikasih emas. Cuma Lloyd mah tahu kalau emas ini tipuan sihir doang. Kok pinter dia begini? Ngeliat anak ini susah ditipu, si iblis nyoba trik lain nih, siapa tahu berhasil. Ya udah, gua ajarin ulti Franco, mau gak? Ulti Franco, mau dong bang? Oke. Wah, udah langsung kepincut lah anak ini kalau masalah sihir, apalagi sihir kuno kayak gini. Akhirnya dilepas tuh segelnya Grimoire. Jadi gimana bang? Ulti Franco ya? Mamam tuh ulti Franco. Rasain tuh. Sekali lagi dong bang. Jelas kaget lah Grimoire. Ngelihat sihirnya kagak nembus, ditambah anak ini juga kelihatan menikmati pertunjukan sihirnya. Coba dikit kali ya. Oh, bisa bikin lecet. Grimoire makin naik darah ngelihat anak ini nggak mempan sama sihirnya. Akhirnya dia ngeluarin kepala lainnya terus ngerapal mantra ganda. What the hell? Ini otomatis sihirnya jadi lebih kuat. Tapi pada akhirnya, wah keren. Goblok gak mempan anjir. Kabur aku anjir. Ternyata Lloyd udah masang pelindung buat jaga-jaga coy. Karena dia tahu kalau iblis ini dilepas bisa hancur kemana-mana. Terus karena udah bosan dan Lloyd juga udah berhasil menguasain sihirnya Grimoire, gantian Lloyd nih yang nunjukin kekuatan sihirnya. Aku bingung ini laki-laki atau perempuan tuh. Aku bingung ini laki-laki apa perempuan lah. Oh laki-laki kayaknya deh. Pasang pelindung bang, bapak kau sihir pelindung. Habis itu pakai sihirnya Lloyd ngeberesin perpustakaan yang hancur ini. Dan Grimoire sekarang anggap Lloyd sebagai tuannya karena baru pertama kali dia nemuin penyihir sehebat ini. Selain itu kita juga dapat info kalau
di dunia ini tuh nggak bisa mati karena sihir. Oh, tes damage lagi kali ya? Wah, ampun bos. Terus karena Lloyd nggak bisa jalan-jalan sambil bawa kambing iblis ini, Grimoire disuruh berubah bentuk dan jadi imut banget anjrit. Nah, kalau kayak gini si kambing bisa diumpetin di dalam bajunya nih. Akan kubuat kesurupan kamu. Nyot. Kodam apa ini bejir? Ya, niat awal Grimoire yang mau bikin Lloyd kesurupan gak jadi. Malah dia sendiri yang ketar-ketir ngeliat daya sihir Lloyd yang gedenya ngelebihin duit korupsi para pejabat. Oh iya, BTW kambing ini mulai sekarang kita panggil Grim aja ya. Lanjut ke besok hari, kita dikenalin nih sama kakaknya Lloyd yang bernama Albert. Dia ini pangeran kedua dan nyamperin Lloyd yang lagi baca buku sihir. Albert ternyata ngajak Lloyd buat latihan sihir coy. Dan Albert itu salah satu calon yang bakal jadi pewaris raja. Albert juga sering ngajak Lloyd buat latihan sihir kayak gini. Cuma kalau giliran Lloyd latihan, Lloyd pasti nahan diri. Soalnya nggak asik kan kalau kemampuan aslinya ketahuan orang-orang. Jadi dia ini belokin sihir apinya biar meleset. Malah lebih susah jir. Terus setelah Lloyd selesai latihan, Albert ini mau cabut dulu buat ngobrol sama pengawal dan pelayannya. Yippee, mari spam ulti. Terus Lloyd ini pengen nyoba mantra ganda kayak Grim. Cuma susah dong, soalnya butuh 2 mulut di satu tubuh buat ngerapal mantra ganda. Wah, seenak jidat lu nyedot orang. Ternyata Lloyd masukin Grim ke tubuhnya biar dia punya 2 mulut. Terus dia mau coba tuh teknik sihir barunya ini sama Grim. Ayo. Anjir, pusing gua. Weh, kenapa cok? Gua yang harusnya bilang gitu anjir. Grim langsung puyeng coy sama mantra yang diucapin Lloyd. Karena Lloyd itu pakai teknik gulungan mantra. Dimana teknik ini bisa bikin Lloyd ngerapal ratusan mantra sihir dalam satu waktu. Si anjing, gua aja cuma bisa 2. Wush, diem lu. Cek. Oke, mari kita coba. Gak cuma tubuhnya, sekarang mulut Grim diambil alih sama Lloyd. Nah, kalau kayak gini Lloyd bisa bebas bereksperimen nih sama teknik sihir barunya. Wait, kok skillnya mirip sama Mamang Ubanan ini ya? Oke, mumpung di sini ada Mamang Gojo, kalian tahu nggak? Salah satu anime kesukaan gua ini lagi collab sama game Honor of Kings. Udah mah game favorit. Wow, Honor Kings. Aku belum track sama ML cuy. Oh iya, aku udah ini kayak kemarin guys, itu hari epic abadi, hari epic kucuk yang jadi Megumi dan yang terakhir Legisan jadi Nobara. Kalau menurut gua Gojo paling mantap ya, apalagi buat ciwi-ciwi penggemar Mamang ganteng satu ini. Langsung, Mas Gojo nikahin aku. Auto ngehalu kalian ya. Gokilnya lagi, yang collab tuh nggak cuma skinnya coy, mapnya juga ikutan, gila. Dan gua ini heran deh, kenapa HOK kalau bikin skin collab, apalagi sama anime, pasti totalitas gitu. Kayak beneran jadi anime anjir. Kalian lihat aja bro, nih gua kasih lihat punya Gojo aja ya, karena karakter favorit gua. Mulai dari tampilan sampai skillnya beneran persis kayak animenya bejir. Bahkan auto attack-nya juga nggak kaleng-kaleng emang skin ini. Sebenarnya sih ini bukan event baru ya. Event ini tuh buat kalian-kalian yang waktu itu belum sempat dapat skin ini, terutama pecinta anime. Jadi kalian punya kesempatan lagi nih buat dapetin skin collab HOK sama JJK ini. Dan kalian tahu event ini ngasih kalian draw pertama gratis. Ya, draw pertama aja nih bang. Ya masa gratis semua, tuman. Tapi kalau kalian mau yang gratis juga ada sih. Kalian bisa dapetin skin Glowis dan Katy coy. Tapi event ini nggak selama skin JJK yang utama ya. Cuma dari tanggal 1 sampai 17 September doang. Walaupun bukan karakter utama di JJK, tapi menurut gua justru ini malah jadi skin yang unik. Karena kapan lagi NPC di anime dijadiin skin collab. Dan ini beneran gratis. Kalian tinggal nyelesain misi-misinya aja. Dan misinya juga gampang banget, tinggal login sama main game doang. Tuh, kurang apa coba? Jadi nggak usah lama-lama coy, kalian langsung download aja lewat link yang gua taruh di deskripsi sama pin komen. Mari kita mabar dan rasain domain expansion bareng-bareng di event collab HOK X JJK ini. Dah yuk, kita balik ke cerita lagi. 1, 2, 3.
Pindah ke Albert yang lagi ngobrol sama pengawal dan pelayannya. Para pengawal bilang, walaupun Lloyd punya bakat sihir, cuma ya biasa aja nggak sih? Orang waktu latihan tadi Lloyd nembak miss semua. Cuma Albert udah tahu, Lloyd emang sengaja melesetin tembakannya. Dan justru ini lebih susah daripada nembak tepat sasaran. Terus, salah satu pengawal ini ngerasa ada yang aneh. Kok tiba-tiba udah malam ya? Buah kikuk, langitnya bolong coy, gara-gara sihir yang ditembak Lloyd. Untungnya sih Lloyd bisa balikin ya. Cuma gak masuk akal anjing powernya nih anak. Besoknya kejadian ini masuk koran coy. Orang-orang ngiranya sih ini fenomena alam. Terus Lloyd malah salfok sama berita para petualang yang berhasil naklukin dungeon. Lloyd jadi kepengen nih, soalnya di dalam dungeon pasti ada banyak alat sihir yang menarik. Oi jangan ribet ntar kalau lu ngilang. Tenang, aku punya biji. Tahu-tahu Lloyd ngeluarin Kage Bunshin dari biji tadi coy. Dan bener-bener mirip sama Lloyd. Kalau kayak gini mah bisa kabur tanpa ketahuan lah ya. Cuma yang jadi masalah tuh Silva. Soalnya cewek ini tuh merhatiin Lloyd banget. Bahkan waktu itu Silva pernah bilang, "Dek Lloyd tambah tinggi setengah senti ya." Nah itu, seteliti itu coy. Jadi Silva itu nggak bisa ditipu pakai klon gini doang. Tapi karena sekarang ada Grim, Lloyd jadi punya ide. Dia misahin roh sama tubuh Grim. Rohnya masuk klon, tubuhnya masuk ke Lloyd. Nah kalau kayak gini Lloyd bisa keluar dengan aman coy. Karena dia bisa mantau klonnya lewat tubuh dan roh Grim yang saling terhubung. Cuma masalah muncul nih. Dungeonnya di mana ya? Lah si goblok kagak mikir dulu. Terus nggak jauh dari sana Lloyd ngelihat ada cewek yang dikejar para orc. Cuma kayaknya dia ini bukan cewek biasa deh. Soalnya ngelihat pertempuran tadi, Lloyd makin tertarik nih. Dan dia tahu cewek ini pakai teknik pernapasan. Terus cewek ini sadar kalau ada yang ngintip. Lloyd sih tadinya mau turun nemuin cewek ini. Cuma Grim bilang kalau tampilannya kayak gini, Lloyd bisa ketahuan kalau dia ini Pangeran Salum. Dan setelah cewek ini nyamperin duluan, "Hai ladies." Ganteng banget jir. Ternyata Lloyd ngubah tampilannya coy. Dia gabungin penampilannya sama Albert biar nggak ketahuan. Dan di sini Lloyd ngenalin diri dengan nama Robert. Oh iya kenalin, cewek ini namanya Tao, seorang petualang kelas B. Dan bisa dibilang Tao ini cewek jomblo yang nggak laku-laku. Makanya ngelihat cowok ganteng gini dia langsung beringas. Bahkan dia langsung gercep nganter Robert alias Lloyd ini waktu Lloyd bilang dia pengen cari dungeon. Selain itu dia juga ngelindungi Lloyd dari monster coy. Gimana? Keren kan? Wah, banyak batu sihir. Cuek becir. Terus di perjalanan ini, Lloyd sempat tanya-tanya soal teknik bela dirinya Tao. Jadi, Tao ini pakai kijutsu. Dasar teknik ini tuh pakai pernapasan, coy. Kata Tao, teknik ini tuh butuh latihan yang lama. Jadi, daripada naklukin teknik yang susah ini, mending naklukin hatiku aja. Lah tiba-tiba semedi. Ternyata Lloyd mulai mempelajari teknik kijutsu coy. Padahal dia cuma ngeliat dan dijelasin dikit soal teknik ini. Walaupun Tao sempat bilang paru-parunya bisa jeblok, cuma Lloyd tetap ngotot. Akhirnya Tao bakal ngejelasin lebih lanjut nih soal teknik kijutsu ini. Pindah bentar ke klon yang berisi rohnya Grim. Di sini Grim heran, padahal hidup Lloyd enak gini, tapi itu anak malah milih berpetualang. Cuma kata siapa hidupnya enak? Belum tahu aja kalau dia ketemu sama Silva. Balik ke Lloyd, singkat cerita di sini Tao berhasil ngalahin bos dungeon dan bakal ngebuka peti sebagai hadiahnya. Cuma setelah peti ini dibuka, tiba-tiba muncul monster Lich yang ternyata dia tuh bos utama dari dungeon ini. Terus tahu-tahu Lloyd disepak keluar sama Tao karena monster Lich ini tuh monster kelas A ke atas. Jadi dia ngorbanin diri buat ngulur waktu biar Lloyd bisa kabur. Sekarang ke Lloyd yang dilempar keluar. Wih! Kayak ada suara ya. Wih! Ada apaan dah? Kok ada meteor anjing? Lloyd bingung nih kenapa dia disepak keluar. Terus waktu dia mau tanya pendapat Grim, iblis ini kayak kelihatan lemes gitu dan minta tolong coy. "Bang pulang bang, tolong." Entah apa yang terjadi sama Grim, tapi kita fokus dulu sama Tao yang babak belur ngelawan Lich. Terus Tao kaget karena monster ini bisa ngomong coy. Lich ini nggak tertarik sama Tao. Dia lebih tertarik sama Lloyd yang tadi bisa ngindarin serangannya. Monster ini nganggap kalau teknik kijutsu Tao ini lemah dan gak menarik. Wah naik darah cewek ini. Beraninya dia ngejek seni bela dirinya. Beraninya lu ngejek? Gua latihan dari SD sampai nggak pernah pacaran anjay. Tapi walaupun udah ngeluarin jurus terkuatnya, monster ini nggak luka sama sekali coy. Tao juga pasrah, ditambah dia lemes setelah ngeluarin teknik barusan. Jadi ya udah deh, Tao bakal nerima takdirnya dibunuh sama monster ini.
gantian main sama gua yuk om. Wede, Lloyd datang tepat waktu buat nyelamatin Tao. Dan sekarang giliran Lloyd nih yang berhadapan sama Lich. Di sini Lloyd tuh kayak bereksperimen gitu coy. Lagian serangan Lich ini kagak bisa nembus sihir penghalangnya. Jadi dia bisa sambil mikir, kalau Kijutsu dikolab sama sihir bisa nggak ya? Akhirnya setelah nerapin ilmu yang diajarin sama Tao, Lloyd tarung sambil belajar Kijutsu. Walaupun masih belajar, tapi Lloyd ini anaknya jenius banget coy. Gak perlu waktu lama, dia akhirnya paham sama teknik Kijutsu. Dan dia berhasil buat nyatuin teknik Kijutsu sama sihirnya. Setelah Lich dikalahin, harta dari peti ini muncul deh. Cuma ya, peso buluk doang bejir. Terus, tiba-tiba peti ini mulai kesedot dan dungeonnya mulai roboh coy. Lloyd paham nih, jangan-jangan peti ini tuh inti dungeon. Karena penasaran, dia juga pengen ngambil peti ini buat dibawa pulang. Iya ya, tapi cepetan cok, ketiban batu kita. Setelah dungeon ketutup, di sini Tao tanya, Lloyd kan penyihir, tapi kenapa dia tadi lebih milih tarung pakai Kijutsu? Ya, seru aja sih. Oke, mantap. Abis itu Lloyd langsung cabut karena ada urusan penting. Akhirnya aku bertemu pria tampan. Minimal kasih nomor WA woy. Pindah ke Lloyd yang udah sampai di kerajaan dan ngelihat Grim babak belur. Jadi waktu Grim minta tolong tuh karena dia dihajar habis-habisan sama Silva. Soalnya Silva ngira Lloyd ini jadi lembek, padahal yang dia lawan itu Grim. Tapi ya udahlah ya, mending lanjut aja ke peso buluk yang didapat sama Lloyd. Walaupun buluk, ternyata peso ini tuh ada sihir pemberiannya coy. Ya semacam sihir penguatan gitulah. Biar senjata yang dipakai itu bisa ngeluarin sihir atau jadi lebih kuat. Terus Lloyd mau menganalisa nih karena dia mau belajar sihir pemberian. Kocelak. Setelah diteliti ternyata ada 3 bahan utama buat bikin sihir pemberian ini. Ada minyak, perak, dan bubuk sihir. Kalau bubuk sihir mah udah ada dari batu yang Lloyd dapat di dungeon. Tinggal cari perak, minyak, sama senjata yang bakal dikasih sihir pemberian. Papa, titipan aku mana? Nih, receh aja nih, nggak mau 100 ribuan. Nggak pah, ini aja. Duh, anak aku gemar menabung ya. Nobang nabung, dibakar no sama anak lu. Abis itu, Lloyd ini latihan sama Silva. Kalau menang, dia bakal dikasih minyak. Tapi ya tetap aja, Lloyd kalah ngelawan betina beringas ini. Cuma Lloyd tetap dikasih minyak kok, gara-gara Silva sempat khawatir. Kemarin Lloyd lembek banget waktu latihan. Dan Silva masih belum sadar kalau yang dia lawan itu Grim. Ya udah, makasih ya Tante Silva. Masak yang enak ya Dek Lloyd. Masak, minum tuh ramuan beracun. Abis itu Lloyd nyamperin Albert. Dia minta pedang sama kakaknya. Soalnya Albert ini kan punya banyak pengawal. Ayo, kasih pedang apa potong gaji? Siap komandan. Padahal baru beli kemarin jir. Dan akhirnya Lloyd mulai deh eksperimennya buat ngasih sihir pemberian ke pedang-pedang ini. Ya walaupun ada yang gagal, tapi dari 120 pedang ada 50 pedang yang berhasil nih. Jadi nggak zong amat lah ya. Albert juga kagum sama Lloyd. Soalnya walaupun udah ahli, sihir pemberian gini tuh tingkat keberhasilannya cuma 10%. Para pengawal tadinya juga ragu. Masa sih anak sekecil ini bisa ngasih sihir pemberian? Dan waktu pedangnya dimasukin ke sarung, malah sarung pedangnya yang kebelah coy. Terus Lloyd ini pengen lihat pedang ini dipakai langsung di medan tempur. Dan kakaknya langsung ngajak Lloyd buat berburu iblis. Wah, apakah ada Mujan? Akhirnya Lloyd berangkat deh bareng sama Silva, Albert, dan para pengawalnya ke hutan yang penuh iblis. Di perjalanan ini Lloyd kelihatan seneng banget coy, karena pertama kali dia ikut berpetualang berburu iblis. Dan gak pakai lama mereka langsung ketemu musuh. Lloyd sendiri aslinya udah sadar sih, karena dia pakai teknik Kijutsu yang bisa ngecek keberadaan musuh di sekitar. Cuma pura-pura nggak tahu aja lah ya. Terus para pengawal di sini kaget coy, karena pedang mereka ini jadi tajam banget. Bahkan tameng musuh yang terbuat dari baja sama sekali nggak ada masalah buat ditebas. Adek gua pinter banget. Iya, Dek Lloyd pinter banget. Itu pedang lu pedang biasa, anjir. Di saat orang-orang muji sihir pemberian Lloyd, tiba-tiba Tao si pemburu cogan, maksudnya monster, sudah datang. Entah punya firasat apa, Tao tiba-tiba datang ke sini coy. Terus Tao ngerasa, kok Lloyd ini mirip banget ya sama Robert. Oi, berani banget lu megang Dek Lloyd. Wait, jangan ribut dulu guys. Mending kita fokus ke misinya Albert, yaitu berburu iblis. Singkat cerita, di malam hari mereka istirahat di pinggir danau dan Tao kesemsem sama kegantengannya Albert. Semua cowok bae lu sikat anjrit. Abis itu kita pindah ke Lloyd yang masuk ke tendanya dan woi, editor sensor.
Silva tahu-tahu ada di tenda Lloyd karena mau bobok bareng. Soalnya di hutan ini tuh banyak monster dan iblis. Tadinya sih Lloyd kagak mau ya. Tapi kalau mau kemana dek Lloyd? Apa sih ini ribut-ribut? Woi dia masih bocil jir. Ngapain dia ngintip-ngintip? Gua nggak ngintip anjir. Kabur aja lah. Terus waktu lagi ngobrol sama Albert, Lloyd dibilangin buat hati-hati sama Silva. Walaupun setia, dia itu... serem pokoknya. Gini nih contohnya. Semangat Mbak Semok. Hah? Semok? Oh, lihat apa lu pada? Nah, begitu. Sekarang lanjut aja ke Albert yang setelah ngelihat kemampuan Tao, dia pengen ngajak cewek ini buat jadi pengawas di perjalanannya nanti. Tapi kayaknya posisi pengawas ini udah nggak perlu deh, soalnya... Tiba-tiba muncul monster serigala.